Kecelakaan hebat terjadi. Sebuah truk terbalik, lalu muncul seorang pemuda yang dengan santainya menerobos ke TKP padahal semua orang dilarang melewati garis polisi. Saat melihat ke arah korban, Yusuke malah melihat dirinya sendiri sedang terkapar. Ia pun bingung apa yang sedang terjadi dan semua orang tidak ada yang menghiraukannya. Barulah kini Yusuke sadar kalau dirinya sudah menjadi arwah. Yusuke adalah seorang siswa sekolahan yang cukup tengil. Di sekolah Yusuke sering terjadi perundungan. Salah satu geng seringkali meminta uang kepada siswa yang cupu. Namun Yusuke datang dan berusaha menghentikan pembulian ini. Namun gurunya malah salah paham dan mengira Yusuke yang sedang melakukan perundungan. Namun di sisi lain, Yusuke adalah orang yang sangat baik hati. Ia seringkali menolong orang lain. Namun Yusuke sepertinya kurang disukai oleh siswa wanita di sekolahnya. Bahkan saat mereka tak sengaja makan di tempat yang sama, para siswa wanita malah pergi menghindari Yusuke. Bahkan salah seorang teman wanitanya kali ini malah mengumpat Yusuke dan menyuruhnya mati saja. Sementara itu di sudut lain kota sedang terjadi kemacetan. Lalu salah seorang supir truk tampak dihinggapi seekor serangga yang sangat aneh. Serangga itu muncul dari sebuah lubang besar bekas galian proyek di tengah kota. Dan kini serangga itu masuk ke dalam lubang hidung seorang supir truk sampai membuat bapak tua ini seperti kehilangan kesadarannya dan tak bisa mengendalikan diri. Sampai-sampai truk ini banyak sekali menabrak kendaraan lain. Dan kini truk itu tepat berada di depan Yusuke. Wajah supir ini pun tampak menjadi sangat aneh. Terlihat juga ada seorang anak yang lalai dari pengawasan dan hampir saja tertabrak. Untung saja Yusuke sempat menyelamatkan anak itu dan kini ia malah menjadi korbannya. Pemuda tadi pun kehilangan nyawanya dan kini sudah menjadi arwah. Ia pun hanya bisa memandangi dirinya yang terkapar dan pergi dibawa ambulans. Yusuke pun langsung dijemput oleh malaikat pendamping yang akan membawanya ke alam baka. Namun Yusuke malah ingin memastikan bahwa anak yang ia tolong tadi selamat. Selama hidupnya Yusuke adalah seorang yang sangat berandalan dan suka sekali berkelahi. Bahkan saat ada satu geng yang mengeroyoknya, Yusuke tidak gentar. Bahkan geng ini bisa Yusuke kalahkan hanya seorang diri. Namun kini Yusuke harus menjadi arwah karena sudah berbuat kebaikan. Akhirnya Yusuke pun dibawa ke alam baka oleh dewi pendamping dan ia akan dipertemukan dengan dewa penguasa dunia roh. Dewa ini bernama Enma dan ia bertugas untuk menentukan apakah seorang roh pantas masuk ke neraka atau ke surga sesuai dengan perbuatan mereka selama hidup. Yusuke pun kini sudah sampai di istana Enma. Namun Dewa Enma malah menawari Yusuke untuk dihidupkan kembali sebagai hadiah untuknya. Tapi di kehidupannya yang kedua, Yusuke harus menjadi pembasmi iblis yang kini sedang berkeliaran di dunia manusia. Iblis monster tersebut berbentuk seperti serangga dan ternyata monster itulah yang menyebabkan kematian Yusuke. Sebab supir truk ugal-ugalan tadi ternyata dirasuki oleh iblis berbentuk serangga itu. Yusuke belum menerima tawaran tersebut. Ia memilih untuk kembali ke bumi dan menyaksikan hari persemayamannya. Tampak teman dekat dan ibu Yusuke sangat terpukul dengan kehilangan dirinya. Yusuke hanya bisa terdiam melihat ini semua dan tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu di saat yang sama, teman-teman sekolah Yusuke yang baru saja pulang dari persemayamannya malah terlibat perkelahian. Namun tampak ada monster iblis serangga tadi masuk ke dalam tubuh anak yang sedang dikeroyok. Pemuda itu pun menjadi kehilangan kendali atas tubuhnya dan menyerang semua orang yang sudah mengeroyoknya. Dewa penguasa roh memberikan kesempatan kepada Yusuke yang sudah meninggal dunia untuk hidup kembali di tengah kekacauan yang disebabkan oleh monster iblis. Ibu Yusuke pun sangat kaget melihat anaknya bisa hidup kembali. Di kehidupannya yang kedua, Yusuke harus menjadi pemberantas monster iblis yang sudah masuk ke dunia manusia. Kini monster itu sedang merasuki seorang pemuda sampai-sampai membuat kawasan ini kacau balau. Kelompok pemuda yang berusaha menghentikan anak yang kerasukan ini benar-benar sangat kesulitan sebab yang mereka lawan bukanlah lagi manusia. Yusuke yang sudah bangkit pun dengan cepat membantu dan menghentikan pemuda yang sedang dirasuki monster. Yusuke harus cepat mengeluarkan monster itu. Jika tidak, pemuda ini akan berubah menjadi monster dan kehilangan akan tubuhnya. Yusuke yang baru saja mendapat kekuatan dunia roh masih belum tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Sehingga saat ini, ia hanya menggunakan kekuatan bertarungnya saja. Dewa Enma pun terus memperhatikan dan memberikan arahan kepada Yusuke. Monster iblis itu pun sudah hampir menguasai seluruh tubuh pemuda ini. Yusuke pun langsung menahan tubuh pemuda itu dan berusaha menyadarkannya. Ternyata cara Yusuke kali
ini cukup membantu. Namun ternyata tetap saja pengaruh monster masih ada. Akhirnya Yusuke pun mencoba menggunakan kekuatan yang ia dapatkan dari dunia roh. Saat dia mengepalkan tangannya, kekuatan roh keluar dan ia langsung menghajar monster iblis itu. Dan ia menghancurkan monster itu dalam sekejap. Yusuke pun berhasil menyelesaikan misi pertamanya setelah dihidupkan kembali ke bumi. Dewa Enma pun tampak sangat puas dengan keberhasilan Yusuke. Namun ternyata ia masih harus menjalani misi yang lebih berat lagi. Sebab semakin banyak monster iblis yang berhasil masuk ke dunia manusia. Monster kekar ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Hanya dengan satu pukulan saja ia bisa menghancurkan tanah dan membuat bangunan ini hampir saja roboh. Para penonton yang menyaksikan pertarungan manusia melawan monster ini pun tampak sangat panik sekali. Di sisi lain terjadi juga pertarungan yang cukup sengit antara manusia dan monster lainnya. Tampak monster kali ini lebih mengerikan dan kekuatannya sangat unik. Pria ini pun menggunakan kekuatan roh dan menyerang monster mengerikan itu sampai tubuhnya terbelah. Tapi para manusia belum menang. Monster itu ternyata masih bisa mengembalikan tubuhnya seperti semula. Yusuke masih berusaha keras mengalahkan monster kekar yang menjadi lawannya. Semua cara sudah Yusuke coba, namun ternyata ia belum bisa mengalahkannya. Saat Yusuke sudah tersudut dan hampir saja terkena lemparan besi yang sangat berat, temannya pun datang di saat yang tepat untuk menolong. Mereka semua harus mengalahkan monster kekar itu. Monster bernama Toguro ini tampak semakin semangat saat melihat musuhnya menjadi lebih banyak lagi, sebab ia adalah monster pegulat yang sedang mencari musuh yang kuat untuk ia lawan. Kerjasama yang sangat hebat ditunjukkan oleh Yusuke dan teman-temannya. Namun ternyata Toguro masih terlalu kuat dan bisa membuat mereka terkapar satu persatu. Bahkan Yusuke pun tak sempat menggunakan kekuatan roh yang ia miliki. Namun tentu saja mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kurama si rambut merah sempat menjerat Toguro dan Heye memegangi kakinya. Yusuke pun tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia langsung menggunakan kekuatan roh miliknya untuk mengalahkan Toguro. Mereka sempat mengira kalau Toguro sudah berhasil dikalahkan dan ternyata mereka salah. Toguro sama sekali tidak terluka dan sangat cepat memulihkan dirinya.